Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Semua tetap di tempat, beliau sedang kurang sehat. Beliau datang untuk membaca doa nanti di akhir majelis. Semua tetap di tempat, jangan ada yang salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab terkena sakit teman-teman. Jadi jatuh sakit. Jadi sebelum itu Bapak Rizik Syihab ini pernah mengatakan di depan jamaahnya, yaitu akan berperang melawan Kiai Monyet katanya teman-teman, dan Jenderal Monyet teman-teman. Nah, jadi setelah ngamuk-ngamuk, ya kemungkinan Bapak Rizik Syihab ini ya namanya juga sudah tua teman-teman. Isinya ceramahnya ngamuk-ngamuk, memprovokasi umat, dan pada akhirnya mungkin kelelahan, setelah ngamuk-ngamuk akhirnya jatuh sakit. Dan ini dijelaskan oleh menantunya, yaitu Bapak Hanif Al-Athos di depan jamaahnya, bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini lagi nggak enak badan alias sakit teman-teman. Kasihan ya, sudah tua tapi bicaranya itu memprovokasi umat, ngajak perang, ngajak ribut. Semestinya harusnya ya seperti Bapak Rizik Syihab itu udahlah fokus ibadah saja dengan amalan-amalannya. Jadi nggak usah lah ngurus-ngurusin hal demikian ya. Nah oke teman-teman, jadi kita akan yaitu tampilkan yaitu channel dari Nasirus Sunnah ya. Oke, mari kita simak videonya. Toib, coba kita simak, ini pernyataan langsung dari Hanif Al-Athos sendiri teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Semua tetap di tempat, beliau sedang kurang sehat. Beliau datang untuk membaca doa nanti di akhir majelis. Semua tetap di tempat, jangan ada yang salaman. Ya Rasulullah salam. Oh ini. Iya. Ini Pak Rizik teman-teman baru sampai. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah. Ya Rasulullah, semuanya salam. Nah ini ya Pak Rizik Syihab nih. Jadi jalannya saja itu sudah sempoyongan ya teman-teman. Ya semestinya kan udah tua, ya udahlah ya jangan urusi demikian. Udahlah fokus ibadah ya, kata Pak Guru Gembul itu, fokus ibadah, fokus dengan amalan-amalannya ya. Jadi nggak usah lah ngurusin yang ribut-ribut, ngajak perang gitu ya. Udah tua, jadi jangan ngamuk-ngamuk. Takutnya nanti kan ya tensinya naik, nanti ini kan malah kasihan ya. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Wa maridin anta sakinuhu قد أتاه الله بالفرج يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي. Kita doain mudah-mudahan beliau imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain insya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Nah seperti itu videonya teman-teman. Dugaan saya sih ini video baru ya, belum terlalu lama lah. Kalau melihat ya. sosok Hanif Al-Athos atau Pak Rizik Syihab sendiri, ya seperti inilah ya Hanif Al-Athos saat ini dan Pak Rizik Syihab teman-teman. Kalau ini video lama teman-teman pasti akan kelihatan lah mungkin Hanif Al-Athos dan Pak Rizik Syihab sedikit lebih muda lah ya, begitu analisa saya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di kolom komentar hampir merata komentarnya teman-teman beberapa hari yang lalu. Dan yang saya katakan tadi ini jadi menarik teman-teman ya, video ini meskipun ini informasi ya biasa saja ya, orang tertimpa penyakit itu biasa, siapapun bisa terkena penyakit teman-teman ya. Tapi yang jadi menarik yaitu di kolom komentar hampir rata mengatakan inilah akibat dari Pak Rizik Syihab kalau ceramah nggak pernah benar ya, selalu marah-marah, lupa usia. Katanya coba kita sedikit flashback teman-teman ya. Ini video baru maupun video lama terkait ceramah-ceramah Pak Rizik Syihab ini yang memang nggak pernah lepas, dari marah-marah teman-teman, dari berteriak-teriak. Ya namanya juga usia juga sudah tua ya teman-teman ya. Mungkin Bapak Rizik Syihab ini kecapean, teriak-teriak, ataupun kemungkinan tensinya naik
ya. Mungkin seperti itu. Nah, pada akhirnya Bapak Rizik Syihab ini dilarikan ke rumah sakit. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman ya, video-video yang sudah berlalu, yang udah bahkan yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Ceramahnya itu isinya hanya marah-marah ya. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Bahkan di video itu Bapak Rizik Syihab ini marah-marah kepada yaitu Bapak mantan Presiden Pak Jokowi teman-teman, dengan sebutan jokodok, terus caci maki presiden goblok. Nah, seperti itu ya. Jangan diikuti ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Dalam ceramahnya itu saja Bapak Rizik Syihab ini sudah marah-marah ya. Ketika orang marah kan tensinya pasti naik gitu teman-teman. Nah, maka dari itu efeknya ya di hari tua gitu teman-teman. Jadi masa mudanya itu sering marah-marah, jadi efeknya di hari tua akhirnya ya Bapak Rizik ini mudah terkena penyakit, mungkin ya masuk angin gitu teman-teman. Nah, coba mari kita simak videonya ya. Akbar, presiden goblok. Tuh kayaknya teman-teman ya. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Nah, teman-teman ya, jadi seperti itu ya kalau ceramah itu ya jadi seorang pendakwah ya harusnya itu mengatakan kepada jamaahnya itu kata-kata yang baik ya. Ya marah boleh, tapi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tapi jangan sampai teriak-teriak lalu kemudian marah-marah yang berlebihan gitu ya. Sampai mengatakan presiden goblok, istanya iblis, ya Allah ya, sampai segitunya teman-teman. Kurang ajar, biadab, sesat, jokodok. Kurang ajar kepada Al-Quran. Ada kori anjing gitu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya ada beberapa video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini kalau berceramah itu selalu marah-marah ya teman-teman. Ya kalau membela kebenaran ya saya akui itu ya di dalam agama Islam itu memang diwajibkan untuk membela kebenaran. Tapi kalau ceramah sampai segitunya ya teman-teman, marah-marah, ngamuk-ngamuk, nah tentunya ini juga tidak tepat ya teman-teman, sampai segitunya ya. Ya kalau mau menasihati ya bisa dinasihati secara baik-baik, enggak sampai seperti itu ya teman-teman. Presiden goblok, jokodok lah inilah. Ya, ini kan tidak mencerminkan seorang muslim yang baik ya teman-teman ketika menyampaikan nasihat-nasihat kepada sesama kaum muslimin. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sering sampaikan ya teman-teman, kenapa ya orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka ini tidak pernah mencerminkan yang diklaim ya teman-teman, yaitu karakter Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ini menodai yaitu kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal yaitu akhlaknya itu akhlak yang baik ya teman-teman. Al-Qur'an akhlak beliau itu. Tapi ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya Allah, ya ini malah merusak yaitu kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya ini malah semakin yakin bahwasanya mereka-mereka itu yang mengklaim sebagai cucu Nabi ternyata bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah cucu Ubaidillah ya teman-teman, bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan sampai dibohongi yang kesekian kali ya teman-teman. Ya, jangan sampai kita dibohongi kesekian kali. Cukup ya kita itu mengamalkan yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, dan kita ini yaitu mencontohi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencontohi yang mengaku-ngaku cucu Nabi, mereka itu bukan cucu Nabi tapi cucu Ubaid ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.